Nah, karena udah umroh pertama ya kan, jadi dia gua udah ajarin tuh Allah labaik Allahumma labaik. Jadi dia tuh nempel di kepalanya. Lu tahu dia ngapain setelah gua larang dia menyanyikan lagu Jingle Bell? Ya. Dia langsung labaik Allahumma labaik, dia ganti liriknya. Lu percaya? Notnya sama. Labaik Allahumma labaik. Tapi dengan nada Jingle Bell. Sih, zaman dulu tuh bokap gue tuh kan Katolik ya. Bokap gue Katolik, sementara nyokap gue sama kakak gue tuh Islam. Saking kita tuh harus buka puasa sama-sama, kita tuh sering banget kalau hari Sabtu apa Minggu sih? Lupa gue. Itu buka puasanya di halaman gereja. Sahur nasi. Sahur nasi bukan nasi. Duk anak gua langsung nasi. Dia tahu Naura kan? Dia mau nasi aja happy banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang apa ya, puasa, tradisi-tradisi masing-masing gitu kali ya. Apa sih yang biasanya yang beda? Lo ada nggak atau mungkin masukan? tradisi-tradisi yang biasa dilakukan sama keluarga masing-masing setiap Ramadan gitu. Kalau yang Kalau gue paling tradisi ikut bangun sahur. Buat gue tuh tradisi Iya. juga. kita korek Angie dulu deh. Iya. Angie kan agak unik nih. Iya. Suaminya puasa, Angie mensupport. Lu nggak sih? Begitu bangun tuh kayak waktu aduh papi, gue waktu awal nemenin Aryo puasa, ya kan ikutan sahur tuh ya. Maksudnya gue nemenin sahur, gue ikutan sahur. Iya. Terus gue Sarapan juga. makan juga. Makan siang, Makan juga. buka puasa, Makan juga. malam. Jadi gue sehari makan 4 kali mungkin. Terus gue gini, kok orang pada kurus, gue gebuk ya. Porsi makan gue nambah 2. iya sih Iya ya. kan? Dan pagi kan udah terhidang tuh kan sahur, ada nasi, rendang nan tulang. Iya. Bohong banget gue nggak ngiler ya. Jadi gue nyolek, makan sedikit. Anak-anak itu Iya, bangun dong. bangun Oh, juga. Bangun juga. Gue coba kalau lagi itu gue paksain bangun juga. Nemenin papi ya. Ikut makan gue. Lu ngebayangin porsi makan gue nambah di saat orang bulan Ramadan tuh pada badannya lumayan jadi agak kurusan gitu kan ya, karena puasa. Gue gemuk sendiri. Belum lagi pas lebaran makanannya banyak banget kan. Wah udah nih, belajar dari pengalaman itu cuma 2 tahun terjadi ya. Habis itu tahun-tahun berikutnya enggak, gue sahur gue nggak makan. Jadi gue nemenin aja Aryo sahur. Terus habis itu nanti buka puasa, kalau dia buka puasa di rumah pasti gue temenin. Ya. Kalau gue Nanti paling sekalian makan malam. Kalau gue paling happy sih bisa sering sholat bareng ya, karena biasanya kita masing-masing banget ya kan, karena kan anak-anak gue juga udah gede-gede ya, jadi yang sekolah Aura-auran ya, aura-auran deh. kemana-mana. Nanti ketemu malam itu juga kadang-kadang mereka kayaknya udah nggak punya energi buat turun dari kamar kayaknya ya, jadi benar-benar sendiri-sendiri banget. Nah bulan puasa kan karena sahur, jadi sholat subuhnya bareng, terus karena pengennya buka di rumah, sholat maghribnya bareng, terus habis itu Kuantitinya lebih terawih, banyak ya? jadi quantity sholat barengnya tuh bisa lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Sama sih. Kalau gue tuh selalu pengennya buka di rumah sih. Iya. Biar Biar nggak gue repot. enak iya. ya. Entah kenapa gue tuh seneng banget bukanya di rumah. Jadi kalau ada undangan buka bersama di luar, biasanya boleh nggak gue batalin dulu di rumah, Iya, baru sama. jalan. Baru habis itu pergi. Iya, karena gue tuh bukan tipe yang begitu buka gedubrak langsung makan Iya, semua. iya. Terus begitu kalau di luar kadang kita repot maghribnya. Iya. Iya kan, antriannya panjang gitu kan. Belum lagi menjelang buka bersama tuh pasti macet jalanan. Iya. Belum lagi kalau mau buka kadang-kadang lo harus standby di restoran dari asar, abis asar udah Iya, betul, standby. betul. Udah penuh banget Iya soalnya kan. gitu. Jadi kalau gue biasanya lebih seneng tuh untuk buka puasa di rumah, dan itu yang selalu kita tunggu-tunggu karena biasanya mbak gue tuh selalu bikin takjil yang Risol. nah tuh Risol dia itu risol kampung, risol kampung. Risolnya dia. Kenapa ya selalu dimasak Ramadan doang? Padahal kan hari-hari bisa Iya. aja ya. Mungkin moodnya datang pada saat Moodnya di Ramadan. Nah Iya, itu iya. Angie sampai suka minta Gue kirimin nyetok. mentahannya buat Iya, iya, digoreng. iya, buat digoreng. Dipikir gue jualan, dipakai posting. Nyokap gue udah nungguin, ini nanti kamu mesen kan yang risol itu di tempat kan Saya puasa. nggak buka pesanan. Kacang kan, itu enak banget risolnya.
Kalau gue seperti biasa karena gue dagang rendang ya. Jadi rendang dan tulang itu harus hadir semua varian di rumah. Paling ringkas karena kan kalau sahur beda-beda nih. Ada yang senangnya makan gede. Ada yang senangnya kayak gue tuh biasanya kayak cita-cita luhur ya. Setiap sahur pengennya cuma buah, cita-cita luhur. Tapi begitu dihidangkan lah itu rendang pakai telur ceplok, gue ngiler. Pakai nasi putih diul-ul kayaknya sayang untuk di skip gitu kan. Kan ringkes cuma tinggal lo panasin gitu. Jadi lo nggak makan rendang jengkol buat sahur dong. Jadi cita-cita luhur lu tuh hilang. Udah hilang kalau udah hadir. Terus buka puasa itu juga? Buka puasa banyak ngarangnya kalau gue. Nggak tahu ya. Makanya juga jajan. Jadi gagal diet di bulan Ramadan kalau buat gue ya, gue nggak pernah berhasil karena ya itu balik cita-cita luhur pengen protein aja buka puasa nanti makannya ada udah. Gue juga pengennya protein aja tapi tergoda banget sama gorengan-gorengan. Iya kan. Gue kalau di skip es nggak apa-apa deh. Iya. Tapi si gorengan-gorengan itu kayaknya sungguh sulit ya untuk dilewatkan. Tapi kalau gue tuh beberapa tahun terakhir kita udah belajar untuk secukupnya. Dulu tuh ada masanya, ada masanya biasanya tuh jelang sore buka kita ngabuburit ke supermarket. Nah itu tuh biang kerok tuh, semua dibeli kayak perutnya cukup aja karena gitu lo kan. dalam kondisi lapar Betul. Akhirnya gue sekarang di rumah ya cukup yang dibikin mbak aja, teh anget gitu ya, gelasnya juga kecil-kecil karena paling kita cuma butuh 2 teguk gitu kan. Abis itu udah kenyang. Abis itu kenyang, ada kurma, terus ada takjil yang dibikin mbak gue. Jarang jajan sih karena sayang lihat makanan mubazir gitu. Dan ceritanya. Dan menurut kita sebenarnya salah satu esensi puasa juga kan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan seperti itu. Yang paling gue sulit. sekeluarga kompak langsung nasi. Bagus, aku suka. Poin ya kan. Sahur nasi bukan nasi. Duk anak gue langsung nasi. Dan tahu Naura kan, dia mau nasi aja happy banget. Tapi sebenarnya paling bener gitu loh, ketimbang lo jadi nyemil macam-macam kan. Iya, itu justru kalau laki gue masih korma, habis itu tetap nasi deh. Iya, karena kayaknya nggak mau basa-basi anak-anak kayak udah nahan lapar seharian, pasti langsung makan makan besar. Jadi kalau misalnya gue nyiapin kolak apa segala macam tuh suka nggak makan. Kalau gue justru baby harus ada kolak. Baby Ada harus juga ada lengkap kolak. tuh. Kalau atau es belewah. Iya, itu ditambahin. es Walaupun ada belewah di rumah ada gue, kolak tapi juga. kolak itu harus tetap hadir. Itu yang pengen cita-cita gue di tahun ini yang baru itu. Jadi kalaupun bikin es-esan mesti buah. Jadi es belewah kayak es semangka kayak es buah. Ya, sehat lah ya. Ya supaya es durian. kalau es durian kayaknya Tapi selama ini agak cita-cita lo, menguntungkan rumah sakit ya di situ ya. Maksudnya Bang, selama ini Enggak, selama ini kan ntar kadang-kadang pengen cendol gitu loh Nori, tapi nggak ada isinya, ngerti nggak? bukan manis buah. ya. Nggak ada nutrisi gitu loh. Walaupun misalnya faedahnya. ya gue masih belum bersih-bersih banget ya, cuma walaupun tetap pengen ada manis-manis, tapi kalau bisa isinya buah, jangan cuma jelly misalnya, tepung gitu loh. Itu yang pengennya tahun ini gue terapin. Jadi anak-anak walaupun nyeruput esnya, tapi minimal ada dalamnya buahnya. buah. Kan kalau sahur pasti bareng nih. Kalau buka puasa ini kan mungkin kayak Indra, Brasko syuting ya kan, Bali juga di kantor, Otto di kantor, Baby Buki juga dengan kesibukannya. Lalu mengharuskan buka puasa bareng nggak sih? Awal-awal harus sih. Biasa di awal-awal. Hari pertama wajib. Gue Wajib. biasa di rumah Yangti. Hari di rumah pertama Yangti. nih sayang, jangan pada buat acara dulu sama Pasti ke rumah, teman-teman. iya. Kita kumpul dulu. Biasanya hari pertama tuh kayak wajib ya. Iya. Dalam tanda kutip kita ngumpul atau Yangti ke rumah, mertua ke rumah, terus kita buka bareng. Iya. Tapi Tapi ternyata sama anak-anak tuh. tuh terkesan loh, si Numa kan sekarang umurnya baru 4 tahun ya. Dia waktu itu beberapa minggu yang lalu pernah tanya, kita kapan sih bulan puasa lagi? Katanya. Oh iya. Kenapa Numa? Kapan sih kita buka puasa lagi? Katanya yang orang-orang rame-rame di rumah kita itu. Iya. loh. Teringat ya, ngebekas ya. Iya, dia ternyata tuh membekas. Penting banget loh itu. Tapi bulan puasa tahun lalu kita nggak ke rumah ngumpul nggak sih? Ke rumahnya dia. Ke rumahnya Mocha. Itu bulan puasa ya? Iya, Sebelum puasa apa bulan? bulan puasa. Kayak puasa-puasa akhir deh. Puasa-puasa akhir kok. Tuh anak-anak gue nanyain lu loh, lo mesti kumpul. Ya loh. udah nanti kita Iya, iya. koplakan lagi. Waktu itu Iya. cuman waktu itu kalau nggak salah yang nggak bisa tuh Naura, JJ, ada cuma ada beberapa anak-anak yang nggak bisa. Iya, iya. Mungkin Numa berkesan karena malak gue gak sih? Duit sama Eca, kamu belum punya uang nggak? Kenapa di malak lu? Enggak, tiba-tiba buka kaca gini. Oh.
bagi duit dong. Gitu aja ngomongnya. Mukanya manis ya. Duit buat apa lu? Buat Dompet beli juga. mainan, punya dompet. Duit berapa? Yang koin aja. Oh, untuk koin. Aku nggak punya koin, punya kertas. Boleh? Tapi ini bagus sih, ide yang bagus. Nanti kalau tujuannya dia itu bisa gue nanti jadi. pengen nanti gue ajarin Nakia. Jadi misalnya kita buka puasa Minta duit. di akhir minggu Lebaran gitu kan, menuju Lebaran, gue kasih dia dompet. Itu kita buka ketemuan. Betul. Minta. Kita kan dulu salam tempel. Iya, kita bagi-bagi Iya, salam udah nggak pernah tempel loh dulu. kita. Oke, kita mesti balikin lagi tradisi itu. Tapi ngobrol-ngobrol harus kumpul sama keluarga menurut gue mesti diusahakan sih. Iya. Kayak tau gak sih zaman dulu tuh bokap gue tuh kan Katolik ya. Bokap gue Katolik sementara nyokap gue sama kakak gue tuh Islam. Saking kita tuh harus buka puasa sama-sama, kita tuh sering banget kalau hari Sabtu apa Minggu sih? Lupa gue. Itu buka puasanya di halaman gereja, nungguin bokap gue pulang. Oh iya, biar bisa barengan. Iya, Biar jadi bisa kita tuh barengan. bawa es campur di depan patung Bunda Maria parkir gitu. Lucu deh kalau di filmin ya. Jadi nungguin bokap gue pulang supaya kita kalau misalnya bokap gue pulang kita bisa langsung buka puasa bareng-bareng segitunya. Nyari momen ya. Momen buka puasa tuh Bagus loh. sama-sama. Iya. Besok Tapi- kalau weekend sih gue pasti akan juga barengan Iya. di rumah kan lagi gue pasti buka puasa. Kalau minggu-minggu awal masih di rumah. Biasanya kalau udah yang hari-hari keberapa tuh udah ada Udah agenda. mulai sibuk. Iya. Iya memang. Tapi iya sih sepakat karena itu yang bakal mereka inget ya. Iya, iya. Bakal dikangenin. Itu jadi core memory lu Iya. gitu kan. Gue mau nanya, kalau Bambang kan SD, berarti udah puasa full ya? Udah puasa full? Belum. Masih Bambang setengah hari. full. Coba-coba gue mau nanya deh, Bambang, Numa, Bali, Nakea udah mulai diajarin puasa belum? Bambang udah. Nakia tuh masih belajar joget. Iya. Dan dia senang banget makan pulang ya. Gue lihat dia soalnya jogetnya tuh pagi siang sore malam kan ya. Kemarin gue umroh aja depan Ka'bah dia gini. Yoi, bener tuh joget berikutnya ya. Ini intermezzo ya. Mungkin kalau puasa jogetnya berkurang nggak sih Molly? Cuma gue mau cerita dulu boleh gak sih? Iya, boleh, Ini nih, pas kemarin umroh, dia tuh kan nggak tau, mungkin kan Desember kan, itu kan gue umroh Desember dong, gitu kan. Kan lagu-lagu Ada lagu Jingle Bell? Enggak, sebelum berangkat tuh kan emang dari Baby iya, Shark iya. ya. Oh, Aku nggak tahu tahu, nih, jadi cerita lagu-lagu itu tuh nggak lagu tahu itu nih terngiang nih. ceritanya. Hafal dong anak gue. Iya. Hafal tuh Nakia. Nggak tahu Jingle Bell, Jingle. Tapi kan tanpa dia tahu itu lagu apa kan. Iya benar. Bro, kita berangkat nih. Heeh. Ambil mikot kedua di masjid kan. Heeh. Sambil ngejar-ngejar burung. Ah. Di pelataran Pelataran. luar kan. Banyak manusia-manusia kan dari ibu-ibu yang orang mana lah, orang Arab apa segala macam. Ya, lo tahu tuh suara tuh anak kencang kan. Jingle bell, jingle all the way. Dengan hijabnya, dengan baju gamisnya, dia lari sana sini sambil ngejar burung. Dia nangis banget, gue tuh ngejar di belakang, dia nyanyi jingle bell, dia belak repeat gue gimana ngasih tahu Nakia masalah ini kan gue bingung ngasih tahu dia baru tentang puasa, masalahnya jingle bell aja jangan dinyanyikan di sini tuh gue cari konsep kasih tahu ya kan terus sambil lari-lari depan masjid di jingle bell dan banyak orang jingle bell gue kenceng banget terus gue liat ibu-ibu gini. Gue kebayang mungkin lo panik banget pasti. Ibu-ibu itu udah jingle bell dengan hijab, ibu-ibu tuh liat jingle bell, dia jingle bell depan ibu-ibu segala macam ibu-ibu orang tahu dia dari Turki apa dari Arab gue nggak tahu, kita ke orang Indonesia. Jadi aja nggak tahu Kami gue kan. mualaf. Iya, gitu. Masih culture shock. Allah sorry. Udah masih culture shock lagi penyesuaian gitu. Gue langsung kejar dia, terus gue tarik, ya kalau di sini Kita nyanyi kan Abatasa lagi- yuk. Gue belum ngajarin Ya, sih. Belum ngajarin. Ya, ini kita lagi umroh sayang. Jadi kalau di sini nggak jingle bell, beda lagunya gitu kan. Sementara kan gitu. Oke, jangan nyanyi. Kamu kejar burung aja nggak apa-apa. Nggak usah pakai nyanyi. Jangan nyanyi. Joget boleh, gak usah nyanyi. Nah, karena udah umroh pertama ya kan, jadi dia gua ada ajarin tuh Allah labaik Allahumma labaik. Jadi dia tuh nempel di kepalanya. Lu tahu dia ngapain setelah gua larang dia menyanyikan lagu jingle bell? Ya. Dia langsung labaik Allahumma labaik. Dia ganti liriknya.
Lu percaya? Notnya sama. Labai, Allahumma labai. Tapi jangan ada jingle bell. Lu bikin puyeng dong lo. Gue gak ngerti dia gimana paham konsep itu dia masukin, ngerti gak lo? Kan katanya nggak boleh jingle bellnya, harus nadanya. Iya, dia seneng nadanya, nadanya. Cuma gue gak ngerti kenapa dia bisa konsep itu dia masukin ke Karena buat dia yang penting show must go on. Iya, benar. Makanya jangan ditanya Nakia udah belajar puasa apa belum. Oke. Nah, kayaknya belum belajar, ibunya aja masih belajar gimana ngejelasinnya. Coba nanti pertama kali lo ngasih tahu Bambang gimana? Nah, Di umur berapa? Coba Nakia kan masih 3 tahun nih. Umur 6 sih, umur 6 karena kan dia ngelihat kakak-kakaknya puasa gitu kan. Terus dia akhirnya nanya, Bambang boleh cobain nggak gitu. Jadi udah dikasih tahu puasa tuh apa gitu loh. Jadi sesuai umurnya aja. Tapi prakteknya sampai detik ini dia belum bisa full, sementara teman-temannya atau saudaranya udah seumur udah full. Tapi gue nggak mau membebani dia dengan comparing dia sama saudaranya, sama sepupunya kan. Kalau misalnya sepupunya datang, Titan dong udah full puasanya seharian gitu loh. Ya gue bilang sama Bambang, kalau misalnya memang Bambang mau coba, ya cobain aja. Allah pasti seneng deh Bambang mau coba gitu loh. Tapi kalau misalnya Bambang nanti lapar, tiba-tiba lapar banget, nggak apa-apa buka gitu loh. Iya. Tapi dia minimal udah berupaya banget untuk nahan laparnya gitu ya. Sampai pada akhirnya dia belum pernah full sebulan. Tapi setengah hari udah. Tapi satu hari pernah, tapi full 1 bulan belum pernah. Tapi puasa full 1 harian sudah. Pernah Setengah hari ya? Selebihnya setengah hari. Iya. Toh Bambang juga belum akil balik, Iya. masih proses belajar ya. Yang penting konsep itu dia paham dulu ya, yang salah kayak Nakia tuh ya. Jadi tapi gue harus dari sekarang mesti pelan-pelan kali ya ngajarinnya, karena kayaknya anak sekarang tuh cepet nyerap. Tapi lebih kalau cepet anak gitu loh. udah kakak-kakaknya udah banyak, nanti pasti bakal belajar sih. Penasaran sendiri pasti akan ya. penasaran sendiri. Numa Iya, aku udah pengen paham. Kalau Numa sama Balin sih masih dipakai sebagai alasan aja, kalau lagi nggak pengen makan dibilangnya puasa. Ngerti kan? Lebih karena emang gak mau makan ya. GTM ya. Which is itu gak pernah terjadi di Nakia ya, GTM ya. Kalian kalau misalnya lagi puasa pernah nggak sih berantem gitu sama suami atau kepancing dengan masalah hari-hari sampai akhirnya emosi tuh emosi kan ada sih. aja ya. Kadang ada aja ya. Eca nih kayaknya, Oto kan kalau lapar ya. Oh iya. Udah gak cranky? Enggak. Kalau lapar cranky banget. Iya, dulu tuh awal-awal kalau puasa gue prinsipnya kayak pandemi. Social distancing. Iya, soalnya kan menjaga biar gak emosi dong gitu. Jadi ya kan mendingan gue social distancing kan ya. Supaya aman, ibadahnya aman gitu. Tapi belakangan tuh dia beberapa tahun terakhir jauh banget gitu. Dia bener-bener belajar untuk bersabar. Aku pinter gak puasanya udah gak marah-marah, pinter. Dia tuh menyadari pinter gitu. Kayak ngomong ke Bambang. Iya, pinter. Iya dong. Soalnya kalau kita bukber, sebelum beduk sama setelah beduk beda attitude-nya. Iya benar. Iya karakternya beda. Benar. Langsung happy. Karakternya beda ya kan. Langsung nyauti ya. Double personality dia. Double personality. Dan dia paham itu, dia sadar itu gitu. Makanya dia belakangan udah aku pinter nggak bahasanya sekarang udah bisa 11-12 sama baby. Iya, jadi gue sekarang juga kira-kira Ramadan ini kamu akan ada emosi nggak ya? Gitu, jadi omongan. Tapi paling nggak kan dia berusaha gitu kan, dan dia makin paham aja, mungkin makin bijaksana dan berumur gitu. Benar. Sama ya itu dia nggak kalap dengan jajanan dan lain-lain lagi. Kalau gue berusaha meredam semuanya karena gue tahu laki gue lagi ibadah. Jadi biasanya kalau lagi bulan puasa gue nahan tuh. Gue nahan banget rewelnya gue, basic sensinya gue tahan. Jadi sebenarnya gue juga belajar meredam ya kan. Karena gue tahu banget laki gue lagi ibadah. Jadi udahlah jangan sampai mengganggu ibadahnya dia. Berarti cukup sampai sebulan aja ya. Sebulan aja. Habis itu minta maaf lahir batin, besoknya sikat nih. Sikat lagi. Ini nih yang gue mendem sebulan nih. Demi Allah, udah selesai. Ini ya muntah langsung injek. Oh, gue kayaknya merasa bersalah deh kalau berantem pas lagi Ramadan, tapi memang nggak bisa dihindari sih, namanya juga manusia ya. Pasti ada emosi, apalagi lapar lagi gitu dua-duanya.
itu tuh sebenarnya bisa terjadi. Cuma gue akan merasa bersalah banget kalau sampai kayaknya nggak akan lama-lama juga sih berantemnya soalnya kayaknya nggak enak ya lagi Ramadan. Godaan sih pasti ada aja yang namanya lapar, namanya aus berat gitu. ya kan, puasa Iya, itu lu bener. akan diuji Iya. gitu kan. Nah itu dia, gue perlu bilang, gue perhatiin ya, gue perlu ingat laki gue tuh suka, gak marah sih sama gue, gak berantem, cuma suka panas kok di jalan. Oh iya, panasnya di jalan jadinya. Panas di jalan, misalnya kalau ada yang ngerempet, Iya, ada yang nyali. Tapi itu rata-rata kayak semua orang Tapi deh. memang itu ujian-ujian puasa nggak Tapi sih? yang pengendara lain pun juga kayaknya gak bisa nahan emosi, ya gak sih? Tiba-tiba ya kayak panas aja gitu, sesama bawa mobilnya ntar lebih nyolot, Iya, lebih apa. iya, Mungkin iya. ada faktor lapar kali ya, atau misalnya kan Haus. biasanya kan juga Iya. macet kan, somehow tuh kan kalau itu lagi bulan puasa kan Ya. karena mungkin orang mau buka puasa di rumah, Bener, jadi- itu kan jalan lebih dahsyat ya macetnya. Iya. Nggak sabar orang pengen nyampe rumah. gitu. Tapi kalau pas misalnya kita kepancing emosi gitu lagi puasa, pasti habis itu guilty feeling sendiri sebenarnya. Aduh, Iya. kenapa sih gue membiarkan hal seperti itu ngerusak Iya, puasa iya. gue gitu kan? Jangankan sama suami, sama anak-anak aja kita Iya, suka iya. kepancing Iya, loh. iya. Mereka bikin kesel terus tiba-tiba kayak, aduh udah deh jangan uji iman bunda ya. Iya. Ya, nah, kita kan lagi puasa gitu. Gua kalau udah nggak ketahan, gua kasih warning aja. Tolong ya, jangan bikin masalah dulu. Kita lagi puasa ya nak, gitu. Tapi sambil penekanan. Gitu. Ibarat kata kayak di airport, cingcui. Iya, perhatian ya kan? Sambil penekanan plus mata melotot. Iya. Iya. Nggak dilipat Kalau tapi gue ya, pakai nggak gini, dilipat. gue pakai balik gitu. Iya. Sih lo pakai ya. Berarti Takut dia, Lipetan mata dia lo. kalau lagi nggak mau mandi apa segala macam, yaudah kalau gitu nanti mata mama begini loh, oh udah langsung balik. jadi, nah ini harus di zoom. Jadi Nola itu kalau dia capek marah sama Gak anak-anaknya, perlu dimarahin anak-anak Iya. mah. Dia Gila, begitu. Zaman sekarang yang bisa melakukan ini cuma Nola. dia begitu. Dan dia pernah melakukan ini. Jangankan anak lo, gue aja takut sama lo. Dia pernah melakukan ini di Universal Studio, ada videonya yang lo abang sama Bevan, lo marahin Bevan, lu lipat Ayo, mata gara-gara di Universal Bevan nggak Studio. nurut. Bevan nggak nurut dia Tapi kan? semua Dia alhamdulillah lipat anak gua mata nurut di karena Universal gua lipat Studio, mata. ngebayang nggak lo? Nah mungkin kalian juga bisa moms di rumah. Ini loh, lu semua bisa nyobain. Jadi lo nggak perlu marah. Nggak boleh marah-marah. Jadi nggak perlu emosi ya. Makanya Tutup takut, mata. coba. Nggak bisa. Makanya takut nggak? Nggak bisa gue. Nggak bisa. Noli, Coba. Noli, nakanya takut nggak? Nggak bisa. Takut banget. Nggak Uji. bisa gue. Nggak bisa Noli. gue. Dia Dia bisa bisa anaknya gue. begini. Lo kelopaknya gede, gua Oh kelopaknya iya kecil. benar, Nggak bisa benar. gue. Nggak bisa. Nah kayak, ayo mandi nak. Semua anaknya takut dia begini. Jadi orang itu tuh kadang-kadang mesti smart ya. Iya, benar, Apalagi benar, bulan benar, puasa benar, kita kan benar, juga benar. menahan nafsu, emosi dan Kamu segala smart parenting ya? Nggak perlu pakai nada marah-marah Iya, kayak cukup- Moska. cukup balik mata aja Nggak ya, usah, balik nggak usah juga penekanan. Mas. Iya, Ah, balik mata tetep aja langsung. Ya sedikit aja gitu. Ah. Langsung bikin anak lu nurut. Makasih loh tipsnya, Jadi dia ini Mbak. masuk kategori soft spoken ya. Iya, Sekarangnya dia. Jadi tips bulan puasa Ramadan emosi jika anak-anak yang nggak bisa Betul, di betul. nasehat. Iya. Malah pahala buat yang lain terhibur. Kalau anak-anak bisa dikendalikan, bapaknya bisa dikendalikan. Nah, itu dalam dia. artian perkuprakan kan. Ya. Ini ngomongin ibadah, ya Ibadah kan? ya? Ibadah loh, ibadah. Ibadah, Kan selain bulan puasa, puasa itu kita harus memperbanyak ibadah bulan Ramadan. Iya, apa aja? Selain berpuasa ada juga ibadah lain Iya. toh. Jangan aku mau nanya. kuprak-kuprak ya. Kan kalau cowok kan gampang ya ringkes kan, kan sebelum sahur kan, sebelum sholat kan mesti keramas dulu. Iya. Oh. Nah, kalau cewek-cewek Nah itulah tantangan utamanya kalau buat gue pribadi ya. Udahlah rambut gue panjang gitu kan ya. Iya. Koreografi dan rundown Nah. keramasnya ini yang menantang. Kalau kayak Oto kan, gampang banget ngeblownya kan dia, set beres gitu kan. Pakai handuk juga udah kering gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang gue suka gini, mau sekarang apa nanti nih? Nanti kenapa sih bingung nih gitu. Harus Benar. Iya. Tapi kan atur waktu gitu. Tapi kan atur waktu sama anak. Misalkan kalau habis buka puasa duk ya kan makan maghrib tuh, jam maghrib istirahat bentar, nggak mungkin dong. Enggak dong, kan masih ada isya taraweh. Bisa bentar lagi. dan anak-anak masih on dong. Masih ngumpul isya taraweh, ya kan segala macam. Tadarus ya kan. Tadarus dan segala macam. Nah kalau gue kan masih ada anaknya masih main kadang-kadang sampai tengah malam. Pertuprakan ini berarti kan larut sekali ya. Jam-jam tengah malam, jam-jam kecil Sepertiga ya kan? malam ya. Jam malam kecil ya. sebelum tahajud. Iya. Main di jam kecil ya Noli ya. Ya. Itu momen depan
kita best ya. fair-fairan aja, kita bikin timeline-nya kita Oh, ini bikin rundown-nya. Iya. ya. Karena jadwal padat kan Ramadan ya. Padat tuh bukan kerjaan, Bukan. tapi ngatur bener-bener. Lu masih punya anak kecil lagi. Habis itu masih nenen lagi. masih. Jadi tengah malam, sepertiga malam sebelum tahajud. Perkuprakan ibadah sudah. perkuprakan. sebelum sahur. Iya, makanya Sebelum sahur. jam 12 anak-anak dipastikan sudah terlelap. Jam 12 malam ke atas, mungkin sekitar jam 1 ya kan. Jadi kan perkuprakan. Terus tidur keramas dulu. Itu dia, gue bingung jadi tidurnya kapan, karena tahajud jam 3. Kalau jam kita udah harus bangun juga, tapi tahajud udah harus siap-siap sahur. Iya. Nanti perkuprakan Habis itu antara subuh. jam 1 sampai jam 3. jam setengah 3, karena Iya, jam setengah 3 Udah mulai mandi siap-siap. dan Lu keramas. keramas. Ya, Buru-buru keramas. ngeblow. Pasti lo ngeblow. Ya harus kering, masa Harus kering. harus kuprak ya masa anak lo nggak mungkin nanti jangan sampai anak lo udah nanya kok basah-basah Mama kan tumben keramas tengah malam gitu. oh rajin banget mandinya jam segini. Tapi emang ngadepin pertanyaan dari anak-anak itu yang paling bingung loh jawabnya ya. Bener. Gimana jawabnya? Oh, Bunda, Gua Bunda sahur-sahur rambutnya basah. Oh, lu pernah gitu? Pernah. Terus Ya Bunda malas aja mau bangun siang. Nanti habis sholat subuh Bunda mau bangun siang. Sekarang Jadi malas waktu bangun. itu lo bisa alasan itu, sekarang anakku Sabila Emang udah tahu. Iya. Ya, biarin aja lah dia tahu. Kalau gue Udah pernah gede. thanksin banget, dan ini bukan di bulan puasa ya konteksnya gitu. Setelah selesai perkuprakan, toh kita pengen selonjoran dong ya gitu. Masuk anak gue, lalu nggak Nggak kunci. kunci. lupa. Terus jawab pertanyaannya gini, ini nggak apa-apa ya bulan Ramadan ngomong gini. Mama kok nggak pakai baju? Kok kan gitu. Tadi mau mandi ngantuk. Mungkin dia pikir ibu gua aneh ya, mau mandi kok ngantuk. Jadi ketiduran. Acting ya. Acting langsung ya. Jalannya bapaknya juga. Ya nggak tahu, bapak cuma di ujung gitu, nggak bantu ya kan. Nah jadi gimana nih secara timeline jadwalnya? Nah itu bisa rekomendasi dari lo udah ada. Sepertiga malam terakhir. Jadi sebelum tahajud jam seperti jam 3, 3. setengah 3 udah paling nggak udah kering rambutnya, udah keramas. Berarti 1 sampai jam 2 dong berarti kan? Ya, Habis itu lu mandi kan? Atau sebelum sahur. Repot ya. Sebelum sahur. Sebelum Kalau sahur. jadwal ini ya. Kalau gue Sebelum sahur. Jadi apa namanya jam Tunggu sebelum sahur berarti Ya itu sama kayak lu dong, Iya. sepertiga malam terakhir. Kalau lo sahurnya jam berapa? Kalau gue sahur kan nggak terlalu lama ya. Iya. Gue antara setengah 4 jam 4. Gue Iya. setengah 3. Gue bukan jam setengah 3. Iya, gue juga sahurnya Iya, udah sama. jelang-jelang Gua akhir. mepetin Iya. Gue juga tuh. Gue mepetin mepet ke subuh Jadi sahurnya. biasanya Sebelum sebelum sahur kuprak. Sebelum Iya, bangunin iya. anak-anak. Mandi. Mandi. Makanya tadi gue bilang kadang-kadang gue sahur dalam keadaan kuyup. Kalau lo nggak mau anak-anak lo notice ya lo blow. Tapi kan suara hair dryer lo bakal kedengeran apa enggak ya? Apa gue tiba pakai Ya, hijab ya? gue kalau Pakai Lu pakai aja. Iya kan? Iya, Pakai iya. Terus sama kena, hijab. Tapi abis itu basah. Basah semua. Terus lu masuk angin. Masuk Lu angin. baru-baru basah sebulan. Tapi itu best time sih sebelum sahur. Best Abis time, itu ya. mandi, abis itu kan kita isi bensin dong buat Iya, ganti tenaga betul. ya kan. Ini 21 plus ya itu. Ini percakapan 21. Ini percakapan kita tuh Ramadan Ramadan, sekali loh. Ini gimana nih? Sangat Tapi kan sama Ramadan relate lah sekali. sama semua ibu-ibu. Nih, Kita kita Iya. dari balik, ibu yang kita kayak balik ke gitu. ini deh, perkuprakan udah ya. Jadi Udah ya. intinya- Aman ya? Jadi Gitu ya. tapi Sesuaikan. mohon di highlight ini kan bagian dari ibadah. Betul. Karena kan tetap harus jalan kan. Betul. Suami-suami kita tuh Betul. penting banget. Cuma ya satu kan? lagi Mas, kalau di bulan Ramadan sebelum kuprak ada baca doanya dulu nggak? Iya dong. Bro ini nggak sih Enggak, siang? enggak mesti bulan Ramadan juga. Lo tiap hari sebelum kuprak juga lo berdoa. Kuprak. Ada doanya Iya supaya sih. nikmat. Cuma moodnya tetap sebelum doa tuh nggak rasa gimana? Ya enggak lah, Ada doa. enggak. Jadi nggak boleh langsung aja. lebih Hana, next, Hana, next. Jangan di Sudah kita ganti deh. next. Nih ya, ada 3 tradisi menyambut bulan puasa yang masih dilestarikan di Indonesia. Ini seru deh. Jadi tahu nggak sih Sweet Moms, kalau di padusan di Jawa, ya padusan itu berasal dari kata
adus dalam bahasa Jawa yang artinya mandi. Ya. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong mendatangi sumber mata air atau tempat permandian yang dianggap suci. Mereka mandi dulu tuh menyambut bulan puasa. Ya. Menyucikan. Ini tradisi di Jawa namanya padusan. Peradusan, adus tadi ya. Tapi sebenarnya kalau di kita juga mandi melakukan. wajib, Ya, mandi wajib menyambut ya. bulan Ramadan kita kan mandi Sebelum besar dulu iya, kan. Kita Kalau gue dulu gunting-gunting kenapa waktu kuku. kecil gue ingat dikasih mandi kembang menyokap gue. Salah Ya serius. Serius Tradisi kali. Mungkin itu salah satu tradisi. Coba kita Sebentar. Ini yang mandi kembang semua apa lu doang? Ini cewek-cewek deh. Cewek-cewek. Oh, ya biasanya Kan Iya, tradisi nyokap gue kali. mandi. Bisa Jadi jadi sebelum itu bulan tradisi. puasa, berdoa sholat, terus mandi Oh. kembang. Dia ruwet kali lo sebenarnya. Iya makanya gue tanya jajan dia doang kan. Gue perlu tanya mama gue apa Coba. Ya, Itu menarik loh, mungkin bisa jadi tradisi. ya. Tapi di Semarang ada juga namanya Dukderan. Bukan dugeman ya. Bukan, Dukderan. Festival Dukderan ini diselenggarakan sehari sebelum Ramadan dengan berbagai rangkaian acara seperti ada karnaval budaya, pasar malam, dan juga pertunjukan seni tradisional. Nah kalau di Jawa Barat namanya munggahan, tuh Meska. Iya, munggahan kalau di bukan Bandung. puasa. Munggahan Puasa itu bukan. sebenarnya tradisi orang-orang Sunda ya dalam menyambut bulan puasa. Jadi istilah ini tuh sebenarnya berasal dari munggah, artinya tuh naik. Itu melambangkan peningkatan kualitas spiritual menjelang Ramadan. Biasanya mereka ngumpul, jadi mereka pada bawa potluck makan-makan. Mbak badai ka mana? Munggahan. Badai munggahan heula. Nah, gue Ayo pikir itu atuh. buka bersama maksudnya. Ya bisa jadi Pada saat buka. dibikin acaranya pada saat buka puasa Atau atau sebelum. biasanya sehari sebelum besok puasa. Oh. Jadi hari ini kumpul-kumpulnya. Tapi Ya, apa sih yang paling tergantung. tergantung apa lagi adanya Iya. apa baunya apa gitu. Tapi gue pengen tahu deh apa sih dari kalian berempat ini yang sering jadi trigger yang bikin emosi di saat lagi beribadah puasa, menjalankan ibadah puasa. Ada nggak? Yang paling jadi trigger. Kayaknya kenapa sih ini kok sering banget terjadi kalau gue lagi puasa tuh ada aja masalah ini gitu. Apa ya? Anak-anak kek atau apa kek. Mungkin bau mutatul nggak? Apa ya? Apa ya? Yang selalu jadi masalah dan memicu marah. Iya. Oh, ini sih kalau gue ya, kalau gue adalah masalah anak-anak tuh nggak ada effort untuk progres ibadah. Iya. Gue suka emosi Oke. karena kayak apa ya? Lo tuh belum tentu ketemu bulan Ramadan tahun depan Iya. loh, gitu loh. Kenapa sih lu nggak mau memaksakan diri untuk misalnya ngaji setiap hari satu halaman kayak gitu? Atau apa kayak lu bikin sesuatu yang memang beda dari bulan Ramadan. Ramadan kan ibaratnya tuh sebuah bulan yang mana tuh berkahnya luar biasa, pahalanya berlipat-lipat, lu dapat ampunan gila-gilaan, lu segala macem. Kok lu Santai ketemu sih. apa temen-temen, bun aku buka puasa ya, bun aku asik sibuk. Nah, itu Terus tuh lu bikin terawih suka nggak? trigger gue emosi Iya, banget. iya, iya. Gue emosi banget. Jadi gue pasti paksain geret anak gue minimal 10 hari terakhir, minimal banget di antara 30 hari nih. Pol-polannya misalnya 10 hari terakhir itikaf jangan ada yang bilang enggak. Oke, nggak boleh bolong, Iya, nggak berabsen boleh ya. bolong. Pokoknya ya biarin, gue galak bodo amat. Kalau gue belum sampai situ tuh, kalau gue kan pengennya kan ya itu cita-cita gue tuh kan kita kan jarang nih sholat apa namanya fardu Bersama-sama. iya, Iya. sholat apa tuh namanya Apa sih? jamaah sholat jamaah bareng-bareng kalau hari-hari itu kan pengennya kan bulan puasa sholat. Cuma kan anak-anak ini kalau sholat tuh ntar dulu lagi ini, ntar makan dulu, ntar belum selesai ini. Gue tuh gak Akhirnya sabaran lewat, orangnya. waktunya Iya lewat. kan? Itu Akhirnya yang bisa tinggalin memancing gitu. emosi lu tuh ya. Iya. tapi gue gak mau, gue maunya sholatnya bareng-bareng jamaah. Hmm. Itu yang ngumpulin anak-anak itu yang bikin gue emosi. Karena gue biasanya wudu dulu, maksudnya biar mereka, bunda udah wudu gitu. Iya. Tapi masih santai, Iya, itu tuh paham biasanya sih. yang bikin gue geret-geret sholat jamaah bareng-bareng. Mungkin karakter lu juga tipe orang yang ya udah kalau anak gua ngikutin anak dulu ya, ngerti nggak sih? Maksudnya kalau Salah anak dia gua gue. lagi nggak mau ya udah deh, udah Bukan bisa ya maksain udah. anak gitu. Maksudnya kalau gue hari-hari nih ya, kadang-kadang kalau gue nggak sabar nungguin mereka, akhirnya gue sholat sendiri karena Kalau lama hari-hari, banget gitu. kalau ini kan ada keinginan di bulan Ramadan lo maunya sholat berjamaah gitu Iya. kan. Nah, boleh itu nggak sih? kadang-kadang sebel. Kita tuh kadang-kadang tuh hal itu kan kita harus ya, kadang-kadang yang nggak semestinya harus dipaksa kadang-kadang ya nggak sih? dipaksa. Ya. Sebenarnya harus tapi itu nggak dipaksa. salah kan? Enggak, ya nggak tahu ya. Kalau setiap orang punya prinsipnya Iya. beda-beda Iya. ya, preference tiap orang beda-beda ya, Noli. Tapi kalau
gue sih memang memaksakan gitu loh. Jadi pokoknya abis buka puasa tajil 6:30 paling lama udah ada di sini. Kalau nggak ada udah baby udah teriak-teriak Allahu Akbar, ya udah komat kenceng-kencengnya. Nanti baru tuh anak-anak gue ngibrit gitu. Jadi ya emang challenging sih, tapi sebisa mungkin kita sebisa mungkin aja lah gitu loh. Kalau memang bisa diupayain ya paksain, karena kalau mereka ngelihatnya kayak oh nggak apa-apa lah kita telat-telatin nanti juga aku ditinggal, asik aku nggak sholat, bisa juga tipe anak yang ada ups and down gitu kan. Ada ups and down. Zaman mereka SD masih bisa tuh kita cari tahu yuk hari ini kalau sholat tarawih tuh pahalanya apa, terus mereka cari tahu oh ternyata pahalanya sama kayak umroh sama haji pun semangat. Tapi begitu remaja kendor gitu. Challenging memang challenging. Nah ini gue punya yang dari mau dewasa, remaja, bayi. Iya. Gak apa-apa, lo fokus aja memberikan pemahaman kena kayak dulu ya. Lipat mata ya. Ya tapi apapun yang kita hadapi di bulan Ramadan ini, semoga kita bisa menjalani ibadah sebaik-baiknya, ya kan? Dan menyambut Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat ya, dan semoga puasanya lancar-lancar ya, Mams semuanya. Sekali lagi kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar ya. Mohon maaf ya kalau misalnya tadi dari episode ini ada pembahasannya di luar. Tapi kan ini kan podcast orang dewasa, perempuan dewasa. Ini kan mungkin juga kali ada juga dari moms yang gini, aku tuh masih bingung apalagi baru nikah. Aduh gimana ya ngatur jadwalnya ya, koreografinya ya. Tadi dikasih tips aja di sini ya, moms ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Gak seronok kok pembahasan. Jangan lupa nggak sih kalau mamsnya pengen curhat? Oh iya boleh banget, boleh di sini. Silahkan. Tim akan nampung pertanyaan-pertanyaan dari Mams juga. Oke, kita ketemu lagi next time. Bye.